Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dengan Ahmad Mahron Hairul Falah dari Universitas Palatehan. Kami akan membawakan materi bagian dari antropologi kesehatan, yaitu sistem medis. Ya baik, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang sudi memberikan likes dan subscribe terhadap video ini. Mudah-mudahan mendapat pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita mulai. Sistem medis itu kata lain dari sistem pelayanan kesehatan. Seperti yang dikemukakan oleh Dan tahun 76 yang dikutip oleh Foster dan Anderson dalam buku Antropologi Kesehatan. Sistem medis itu adalah pola-pola dari peranata-peranata sosial dan tradisi budaya yang menyangkut perilaku yang disengaja untuk meningkatkan kesehatan yang baik. Jadi karena di dalam masyarakat itu ada peranata somatic institution, upaya untuk meningkatkan kesehatan, untuk mempercantik diri. Itu somatic institution itu termasuk pelayanan kesehatan. Maka kan di masyarakat itu ada pelayanan di rumah sakit, di klinik, tapi juga ada orang-orang yang berobat ke dukun, ke kiai. Maka sistem medis itu lingkupnya semuanya. Jadi tidak ada istilah medis, non medis. Jadi semua upaya itu semuanya adalah sistem medis. Kemudian sistem medis itu istilah yang dikenal juga adalah sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan di kesehatan di modern yaitu ada yang mengobati, memperbaiki kesehatan, itu namanya pelayanan medical service. Tapi juga ada orang-orang yang mengajak untuk membersihkan gorong-gorong supaya saluran air supaya tidak tersumbat, supaya tidak ada jentik nyamuk. Itu juga termasuk upaya pelayanan kesehatan yang disebut public health service atau kesehatan masyarakat. Selanjutnya, sistem medis itu ada dua kategori, yaitu sistem teori penyakit, yaitu yang berkaitan dengan pengetahuan yang berkembang, apa sih yang menyebabkan penyakit, virus atau bakteri itu namanya sistem teori penyakit. Kemudian yang kedua, sistem perawatan kesehatan, yaitu peranata-peranata yang mengadakan pelayanan kesehatan. Itu namanya sistem perawatan kesehatan. Nah, perbedaan kedua kategori tersebut, perbedaan kedua tadi ada keuntungan tindakan, yaitu memungkinkan kita untuk mengatasi masalah kesehatan secara lebih bijaksana, ya seperti masalah sekarang, masalah pandemi virus COVID-19 itu kan dalam teori penyakit itu kan dalam kehidupan suatu negara di dunia ini kan ada munculnya penyakit-penyakit baru dan siklusnya itu 100 tahunan, dan menimbulkan penyakit baru itu biasanya begitu menyebar ke lintas negara, maka disebutnya pandemi. Itulah harus sebenarnya masalah COVID-19 pandemi itu bisa dideteksi dan bisa sejak awal, kemudian dipersiapkan sejak awal, sehingga membuat ketahanan kesehatan di suatu bangsa atau negara itu sangat baik, sehingga cepat
tertanggulangi. Itulah maksud memungkinkan kita mengatur masalah kesehatan secara bijaksana, itu maksudnya begitu. Dan kenyataan sekarang adanya COVID-19 itu kan ketahanan kesehatan nasional hampir semua negara, termasuk negara Amerika saja yang begitu maju, sistem kesehatan nasionalnya keteteran. Jadi masalah ya, tidak pada awal adanya pandemi itu kan tidak kelangkaan APD segala macam gitu. Itu berarti ketahanan kesehatan nasionalnya kurang baik. Itulah maksudnya memungkinkan kita untuk mengerti masalah kesehatan secara bijaksana. Kemudian kita yang kedua, keuntungan kita adalah menjadi lebih peka, jadi kita bisa